Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Dwi Santoso. Saya di sini akan menjelaskan tentang osiloskop dan multimeter. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang osiloskop dan multimeter. Ya, ini profil saya. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang apa itu osiloskop, yaitu definisinya, terus cara prinsip kerjanya, bagaimana osiloskop itu bekerja, terus cara mengkalibrasi, dan kesimpulan dari osiloskop itu sendiri. Oke, lanjut, yaitu definisi osiloskop. Apa sih itu osiloskop? Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Dan seperti kayak di gambar ini akan muncul bentuk dua dimensi dari ukuran elektronik itu sendiri, gelombang sinyal listriknya. Dan dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katod atau cathode ray tube, yaitu CRT. Dan osiloskop sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada tipe analog ART, analog real time osiloskop, dan tipe digital, yaitu DSO, digital storage oscilloscope. Dan di sini ada prinsip kerja. Dan yang pertama yaitu prinsip kerja dari tipe digital oscilloscope analog dulu. Oscilloscope tipe waktu nyata atau analog real time oscilloscope menggambarkan bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan pancaran elektron atau elektron beam dalam sebuah tabung sinar katod CRT, cathode ray tube, dari kiri ke kanan. Kita bisa lihat di gambar di bawah. Ya, di sini ada sumber dari komponen yang akan mengeluarkan listrik dan akan masuk ke tempat ini dan akan dipancarkan menuju ke full screen-nya. Dan sebelum ke full screen, di sini ada X plate dan Y plate, di mana di X plate itu sendiri pancaran gelombang itu akan bergerak dari kiri ke kanan kalau ada pergerakan, dan akan bergerak dari atas ke bawah kalau ada pergerakan dari atas ke bawah. Dan selanjutnya yaitu osiloskop digital yang mencakupi bentuk gelombang yang diukur dan dengan menggunakan ADC, analog to digital converter, untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama-sama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Jadi sumber akan memberikan maksudnya apa? A few moments later. Manfaat dari menghemat tuh kan hilang otaknya. 1 hour later. Jadi sumber akan memberikan, dari komponen akan memancarkan 75 years later. Gerakan apa? Jadi dari komponen akan memancarkan gelombang listrik dan akan ditangkap oleh osiloskop digital dan akan dicuplik atau diambil dan disimpan ke memori. Jadi di osiloskop digital itu pengukurannya tidak dalam waktu nyata, tapi dalam waktu pertama kali komponen itu disambungkan ke osiloskop digital, maka komponen itu akan secara otomatis akan direkam oleh osiloskop digital dan dimasukkan ke dalam memori. Dan di sini ada cara mengkalibrasinya, di mana cara mengkalibrasi yang pertama, tancapkan probe ke CH1, terus nyalakan osiloskopnya, jepitkan probe ground ke pin ground, atau biasanya itu kalau di osiloskop analog itu ada call atau kalibrasi, dan probe satunya dikaitkan di atasnya, lalu akan muncul gelombang lurus.
Dan selanjutnya tekan tombol CA1 untuk memproyeksikannya, dan setelah itu akan muncul gelombang berbentuk kotak beraturan, yang dimana berarti itu pengkalibrasian sudah selesai, pengkalibrasian berhasil. Dan ada perbedaan tersendiri di osiloskop analog dan juga digital, di mana di osiloskop analog itu kita harus menentukan titik fokus terang gelapnya terlebih dahulu dan memposisikannya, dan itu juga cukup rumit, cukup menyusahkan dibandingkan dengan osiloskop digital. Karena kalau di osiloskop digital, kalau sudah proyeksi sudah muncul, itu bisa secara otomatis di auto set akan muncul seperti pada gambar di samping di bawah kanan. Sementara kalau di osiloskop analog kita harus menyetingnya dulu untuk keterangannya, terang gelapnya, dan juga untuk posisinya. Oke, kesimpulannya pertama, dengan menggunakan osiloskop kita dapat melihat gelombang sinyal secara langsung dalam bentuk 2 dimensi seperti yang kita paparkan tadi. Dan yang kedua, dengan mengetahui bentuk dari gelombang sinyal, kita bisa mengetahui apakah ada kerusakan dari komponen yang kita ukur. Karena biasanya ketika kita mengukur suatu komponen, itu gelombangnya akan secara berat. Kalau normal itu komponennya, gelombang itu akan terproyeksi secara beraturan. Dan kalau misalnya ada grafik yang rusak, grafiknya tidak beraturan, berarti itu ada kemungkinan kalau komponen itu rusak. Dan yang ketiga, dengan fungsi yang kompleks, osiloskop tergolong alat mudah digunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke multimeter, dan kita kali ini akan membahas tentang definisinya, apa itu multimeter, terus cara prinsip kerja dari Tuh kan hilang otaknya. A few moments later. Oke, kali ini kita akan membahas tentang multimeter, dan kita di sini akan membahas tentang definisi apa sih itu multimeter, terus ada prinsip kerjanya multimeter, terus cara mengkalibrasinya itu bagaimana, terus kesimpulan. Dan definisi multimeter. Pengertian dari multimeter, biasanya orang-orang itu banyak sebutannya untuk multimeter sendiri. Ada yang menyebutnya avometer, ada yang menyebutnya multimeter, ada juga yang menyebutnya multitester, dan semuanya itu benar. Karena kalau kayak prinsip dari avometer sendiri, avometer itu merupakan singkatan dari A, ampere atau mengukur arus, V ada volt mengukur tegangan, dan O sendiri ada ohm mengukur hambatan atau resistansi. Selain mengukur permasalahan kelistrikan, kini juga multimeter kalau yang sudah modern itu telah dikembangkan untuk bisa mendeteksi seperti temperatur, induksi, frekuensi, dan sebagainya. Dan di sini ada 2 jenis multimeter, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Dan untuk perbedaan jelasnya sih, kalau multimeter analog itu masih menggunakan jarum, dan kalau digital itu sudah menggunakan angka. Dan untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke prinsip supaya bisa mengetahui perbedaannya lebih jelas. Dan di sini ada prinsip kerja multimeter analog. Prinsip kerja dari avometer atau multimeter, di dalam avometer terdapat kumparan tembaga. Yang ini kumparan tembaga yang diletakkan di antara 2 kutub magnet, yaitu kutub
N utara atau positifnya dan juga kutub selatan. Setelah seperti pada gambar di atas, dalam kumparan tersebut terdapat jarum penunjuk atau jarum meteran yang akan bergerak menuju skala tertentu apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri arus listrik. Jadi kayak prinsip kerjanya, jika ada komponen yang diukur oleh si multimeter analog sendiri, nanti aliran listriknya akan masuk ke tembaga, dan tembaga sendiri akan langsung memproyeksikannya, langsung memasukkan informasi tersebut ke magnetnya, dan magnet itu akan berfungsi, magnet itu akan aktif sehingga jarumnya itu bergerak. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari multimeter digital. Kalau multimeter digital sendiri agak lebih sederhana, kayak seperti multimeter osiloskop tadi. Alat ini mempunyai dua buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur. Jadi ini akan dihubungkan ke komponennya, terus arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut melalui ini akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam bentuk angka. Jadi kawat-kawat ini akan, kalau ditaruh di ke komponennya, nanti akan kawat ini akan mendapatkan informasi dan akan mengubahnya menjadi sebuah informasi digital dan akan dikonfirmasikan ke layar sehingga akan memunculkan angka. Terus ada kalibrasi multimeter analog dan juga digital. Dan di sini kalibrasi yang pertama yaitu multimeter analog dulu. Yang pertama, sebelum kalibrasi, jarum penunjuk meteran biasanya ada di sebelah kiri. Jadi pertama itu awalnya di sini sebelah kiri dari multimeter tersebut, dan diperiksa apakah sudah tepat di titik 0. Yang kabel di sini, yang jarum di sini apa sudah di titik 0 apa belum. Setelah itu putar skrup untuk mengatur jarum sampai ke titik 0. Skrupnya ini untuk mengatur jarumnya sampai ke 0, dan selanjutnya pasang jarum probe ke konektor plus dan min. Terus yang keempat, pasang probe plus dengan probe min agar terjadi short circuit, yaitu menghubungkan probe plus dan min dihubungkan dan akan mengarahkan jarum ke titik 0 ke sebelah kanan. Kalau probe yang negatif, probe merah dan probe hitam digabungkan, nanti ini jarum akan berpindah menuju ke kanan, ke titik 0 yang ada di sebelah kanan multimeter. Pastikan jarum menunjukkan pada titik 0 yang ada di sebelah kanan. Terus jika belum ke titik 0, dapat diputar zero adjustment agar jarum ke titik 0. Jadi dapat kalau waktu diukur ini belum ke angka 0, maka bisa diatur dengan struk pengaturan jarumnya agar bisa mencapai ke titik 0. Maka avometer siap digunakan. Sedangkan untuk multimeter digital sendiri itu malah justru lebih mudah. Kita hanya perlu mengaktifkan multimeter digital, terus kita pasangkan probe ini ke konektor negatif dan positifnya yang ada di gambar ini. Kalau sudah, kita satukan yang merah dan hitam, kita short circuitkan agar terjadi short circuit, kita satukan, kita tempelkan. Nah, nanti akan terus dengan sendirinya itu akan menunjukkan ke angka 0. Yang angka di sini di layar akan menunjukkan angka 0. Jika layar tidak menunjukkan angka 0, berarti itu kemungkinan power dayanya itu sudah lemah atau baterainya itu sudah mau habis. Maka bisa diganti terus dicek lagi. Dan kalau dicek lagi masih tetap kalibrasinya enggak berhasil, enggak sampai titik 0, berarti itu kemungkinan
multimeter digitalnya yang rusak. Kesimpulannya, yang pertama, multimeter bisa digunakan untuk mengukur berbagai macam komponen elektronik, karena seperti ada arus, ampere, ada volt, tegangan, dan juga hambatan, resistansi. Dan kalau yang terbaru juga masih ada banyak lagi yang bisa diukur. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui perbedaan antara multimeter analog dan juga digital. Seperti tadi, yaitu kalau multimeter analog itu masih menggunakan jarum, dan kalau digital itu sudah menggunakan angka. Dan kalau di prinsip kerjanya sendiri, multimeter analog itu masih menggunakan sistem magnet. Jadi kalau berbeda dengan multimeter digital, kalau multimeter digital itu sudah menggunakan baterai, menggunakan daya. Terus yang ketiga, dengan berbagai macam fiturnya, penggunaan multimeter analog dan digital masih tergolong mudah, karena kita hanya perlu memasang probe tersebut ke komponen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan di alamat Facebook dan juga IG saya, dan mungkin juga bisa kirim lewat email. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.